jadikan asbab majelis kita menjadi asbab kelapangan, keluasan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, dan menjadi asbab sembuhnya, sehatnya famili-famili kita dan jamaah kita yang saat ini sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan ayat 101 nggih. Juz 4 pojok kedua nggih, ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Di sini ada huruf yang kita tunaikan sifat hamas namanya kalau dalam tajwidnya begitu. Itu yang pertama tak. Nah, tak gitu ya. Wa kaifa takfuruna. Kemudian tutla. Nah ini tut seperti ada mendesusnya gitu ya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Di sini rasuluh. Nah, lu-nya panjang 2 harokat. Luh ini pendek, ya, tidak ada tanda panjang sama sekali. Ya. Wa fikum rasuluh. Wa fikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa man ini yang kita mendengungkan atau digunakan itu wamai. Nah, di sini namanya idgham bigunnah. Kemudian sin ini mem mati berjumpa dengan ba, namanya ikhfa syafawi. Kemudian yang berikutnya siratim. Ini juga idgham bigunnah lagi. Ada tanwin berjumpa dengan mem. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa may ya'tasim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, di sini ada dua yang didengungkan, wala tamutunna, tiga berarti ya. Yang pertama itu tunna, kemudian yang kedua wa antum. Nah, ini non mati ketemu ta. Kemudian tum, mem mati ketemu mem, namanya idgham mini. Nah, mem dari kata mem kan, atau disebut juga idgham mislain karena huruf yang mati dan yang hidup sebelum setelahnya itu sama gitu. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di sini ada qalqalah, kita tunaikan ya. Bihab. Nah, ini namanya qalqalah. Kemudian jami'au, namanya idgham bigunnah ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. Di sini a'da, ini namanya mat wajib muttasil ya. Ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah satu kalimat. Kemudian an aslinya kan an, a'daan gitu ya. Nah, karena ini kita wakafkan biar enggak terlalu memaksa nafasnya ya. A'da'a, dua harokat saja ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. Idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Nah, pada kalimat itu ada sedikit kayak ya gampangnya itu orang ngorok ya itu menunaikan makhrajnya kha ya.
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا dalam pengucapan wa jangan terkesan wa gitu ya. Kita biasa saja wa gitu. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Kita tunaikan sifat hamasnya kaf ya, tak
seperti itu kan ya. Takfurun ya. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina bayyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Nah, di sini bil haqq namanya qalqalah kubro karena tasdid ya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga haji kita, kuburan kita kelak diterangi dengan nurnya Al-Quran. Allahumma amin. Akan bacakan terjemahan serta penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ayat 101 yang artinya, dan bagaimana kalian sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasulnya yakni Nabi Muhammad berada di tengah-tengah kalian. Barang siapa berpegang teguh kepada agama yang agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dari ayat ini hadirin menerangkan bagaimana para sahabat dulu dan juga orang-orang yang hidup di zaman baginda Nabi itu sudah jelas mereka bisa menikmati, melihat secara langsung baginda Nabi Muhammad SAW di dalam menyampaikan agama, mengajari Islam. Bahkan di saat itu ayat Al-Quran turun-temurun. Ada kejadian begini, tidak pas dengan agama Allah, akhirnya langsung Allah peringatkan lewat Al-Quran. Gitu. Lah kok masih ada saja orang yang tidak iman kepada Allah. Wa kaifa takfuruna. Makanya terus istilahnya orang Jawa diwoleh-woleh nih. Nah, gimana kejadiannya itu? Kalian kok bisa ingkar kepada Allah? Kalian kok tidak iman kepada Allah? Sedangkan Rasulullah waktu itu masih ada, gitu kan? Di tengah-tengah kalian hidup, gitu. Bahkan juga tutla alaikum ayatullah, gitu. Dibacakan. Yang membacakan langsung yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga umat ini, ya, Rasulullah pun ya masih ada sebenarnya karena seluruh para nabi, para rasul, dan juga orang-orang yang mati syahid itu hakikatnya masih hidup. Dijelaskan dalam ayat yang berikutnya nanti,
Itu wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Kamu jangan menyangka sama sekali, jangan sampai menyangka orang yang dibunuh di jalan Allah itu mereka itu mati, tidak. Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka yang terbunuh di jalan Allah masih hidup. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Tuhan mereka orang yang mati syahid itu diberi rizki. Nah, makanya kita tetap yakin bahwasanya dengan ayat Allah ini orang yang mati syahid adalah hidup di sisi Allah. Nah, maka supaya kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah dari ayat ini ya, di antara caranya apa? Kita selalu menghidupkan amalan-amalan sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dalam ayat yang lain. Ikutilah dia Muhammad, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Kemudian wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Orang yang berpegang teguh dengan agama Allah yang diridhoi setelah diutusnya yang mulia Nabi Muhammad adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Nah, maka di sini yang berpegang teguh dengan agama Allah faqad hudiya, sungguh dia telah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Makanya kita belajar ilmunya di masjid itu apa, agama Allah mengajari apa untuk kita yang sedang di masjid, niat itikaf di masjid ya, tadi sudah diawali sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud juga kalau kita kerjakan dengan niat tahiyatul masjid juga boleh. Di saat kita sedang di pasar atau berdagang, itu agama Allah mengajari apa? Jujur, nah, kemudian tidak riba, gitu. Nah, kemudian kalau kita sedang berkeluarga, hidup di kalangan keluarga kita, apa yang ditunjukkan, yang dituntunkan oleh agama Islam? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian pergaulilah, bergaullah dengan istri kalian, dengan anak-anak kalian bil ma'ruf, dengan baik. Nah, kemudian mungkin kita hidup bermasyarakat, nah, sudah kita tenangkan ya, beberapa pertemuan yang lalu ada hukukul jiron, hak-haknya tetangga. 40 rumah ke depan, ke belakang, ke samping kanan dan samping kiri. Jadi kalau kita tunaikan semua amalan-amalan tadi sesuai keadaan ketika kita hidup, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sungguh dia telah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Kemudian mungkin kita sebagai orang tua apa? Petunjuk agama Allah itu apa? Adibu auladakum. Didiklah anak kalian bisalati khisalin, dengan 3 hal. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Anak-anak kita kenalkan dengan Nabi. Kita kenalkan untuk cinta kepada keluarga Nabi, ahlul baitnya Nabi. Kemudian yang berikutnya adalah membaca Al-Quran. Makanya anak-anak kita yang masih usia belajar ya, kita arahkan ya, untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian ayat berikutnya 102 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi perintah Allah, iman itu diperintahkan bukan hanya sekedar iman, tapi haqqatuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Ini takwa fisirri wal alaniyah. Ketika dalam keadaan sunyi-sunyi atau sendiri kita bertakwa kepada Allah. Wal alaniyah, dalam keadaan kita itu dipandang orang, dilihat orang, disaksikan orang, juga kita usaha untuk takwa kepada Allah. Nah ini kalau sifat takwa itu sudah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan segala urusannya mudah.
Semoga termasuk kita semua Bapak Ibu nggih. Nah, kita ini belajar Al-Qur'an, mempelajari maknanya ini juga sebenarnya mempraktikkan takwa kepada Allah. Ayat yang berikutnya 103 yang artinya dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali atau agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian di dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hati kalian. Sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kalian berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi di sini malah langsung perintah Allah wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah yaitu agama Allah. Lah di sini kadang ujiannya kalau orang itu sudah berpegang teguh dengan agama Allah, nah ini kadang ini saling melihat cacatnya temannya, aibnya temannya. Nah, akhirnya terjadi yang namanya cerai-berai. Maka Allah perintahkan langsung wala tafarraqu, kalian jangan bercerai-berai. Tetap bareng-bareng damai mengamalkan agama Allah. Karena orang berpisah itu kan tidak enak gitu. Nah, seperti kalau suami istri pisah kan bukan sekeco gitu. Nah, sekeco ini kan kayak kempal sarang-sarang, dahar sarang-sarang, seneng sarang-sarang. Nah, begitu juga dalam agama wala tafarraqu. Lah, karena kita ini hidup di dunia, ya memang sebenarnya secara kenyataan nggak bisa dihindari. Berselisih pendapat itu tidak bisa dihindari. Nah, caranya bagaimana? Kalau berselisih pendapat dalam hal-hal yang sifatnya mubah, contohnya begini. Nah, kalau orang suami istri misalkan kan, sing kakunge, sing jalere, remenane nang enjing niku ngunjuk kopi. Tapi sing ibuke remenane ngunjuk teh kan mboten masalah toh. Nah, perkara yang mubah itu enggak masalah gitu. Maka tetap kita selagi perselisihan pendapat itu masih di dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh agama Allah, kita tetap masih saling menghormati gitu ya. Nah, misalkan ada yang berpendapat setelah sholat itu zikir jahri, ya monggo. Ya. Ada yang berpendapat setelah sholat zikirnya sirri, ya kan yang penting masih dalam keadaan di zikir. Insya Allah ya. Nah seperti itu, jadi tidak masalah. Ya. Kemudian juga dalam berselisih pendapat itu sebenarnya ada rahmatnya Allah, ada kasih sayang Allah sebenarnya itu. Nah, sehingga sebagian riwayat hadis ya. Ini kita belum tahu ini riwayatnya itu atau sahih atau hasan atau dhaif. Tapi kalau kita lihat hikmahnya itu juga ada. Ikhtilafu ummati rahmatun. Nah, perselisihan kalau kita pergi haji ya, atau umroh, mungkin sedanten ketularan saged tindak haji nggih. Nah, kados Pak Haji Karno dan keluarga nggih. Di sana ada yang mazhabnya Imam Maliki, ada yang mazhabnya Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi juga, ada Imam Hambali juga. Lah maka di sini kalau kita pandang itu kan tetap rukun gitu. Kalau tawaf pun masih bareng. Kalau begitu azan, nanti berhenti semua, itu langsung untuk menata shaf, mengerjakan sholat berjamaah. Itu tetap masih. Ya. Masih bareng-bareng. Nah, maka disinilah hadirin yang mulia. Jadi termasuk hikmahnya perselisihan pendapat. Nah, kalau kita mazhab Imam Syafi'i, sentuhan kulit dengan wanita yang ajnabiyah ya, laki-laki ajnabi dengan ajnabiyah langsung batal. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi, kalau hanya sentuhan kulit saja tidak sampai batal. Nah, kalau kita tawaf, itu kan sulit kan ya, mesti kadang kaki tersentuh dengan jamaah perempuan yang lain. Nah, maka di situ kita boleh mengamalkan pendapatnya Imam Hanafi dalam bab wudu. Kalau hanya sentuhan tidak batal. Bahkan kadang ketika tawaf, ibu-ibu tuh pengennya digandeng sama suaminya itu. Nggih, Bu, leres nggih?
Nah, mugi-mugi sedanten ibu-ibu mangke saged kelaksanaan mriku nggih. Nah, digandeng jalere kangge nglaksanaken tawaf gitu. Nah, kalau nganten anyar di Jawa digandengnya ke mall mungkin ya. Wah, ini nostalgia lah. Bisa ke Mekah, ini gandeng lah, nanti wudhunya pindah mazhab Imam Hanafi yang berpendapat kalau hanya sekedar bersentuhan kulit tidak sampai berhubungan, nah ini tidak batal. Gitu. Haji siap ya? Semangat tidak haji ya? Nah, jadi seperti itu. Nah, maka disinilah ada hikmah atau rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu orang-orang di Mekah sana itu sedang bertengkar itu antara kaum Aus dan kaum Khazraj, ya toh? Qabilah Aus dan qabilah Khazraj. Nah, ketika iman masuk ke dalam hati mereka, mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, akhirnya damai. Yang menyatukan adalah kalimat tauhid, kalimat syahadat. Nah, maka di sini kita tandanya iman kita itu lurus dengan saudara muslim yang lain, kita akan damai, akan rukun, saling menghargai, saling menghormati. Insyaallah kita praktekkan. Kemudian hadirin sekalian, ayat 104 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini ayat ini menerangkan perintah Allah untuk berbuat amal yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini dikuatkan dengan hadisnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW yang beliau bersabda, kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu penanggung jawab. Penanggung jawab minimal untuk dirinya sendiri. Bisa mengendalikan matanya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, mengendalikan tangannya, kakinya, seluruh tubuhnya dari hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan syariat agama Islam. Nah, setiap kalian nanti akan ditanya. Kalau kita sebagai seorang suami bertanggung jawab kepada istri, kalau kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, itu juga bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Makanya biar kita itu bebas dari pertanggungjawaban, maka istri kita, anak kita, kita ajak, kita didik untuk mengamalkan agama Islam. Intinya apa? Di rumah kita masing-masing dihidupkan majelis taklim juga. Nah, kalau di sini kita menimba ilmu yang sudah kita dapat dari masjid, kita sampaikan di rumah kita masing-masing. Insya Allah. Mungkin sepakatan dengan orang rumah kita, ba'da maghrib, ba'da isya, atau ba'da asar, atau kapan sajalah yang sekiranya ayahnya bisa duduk, ibunya, anaknya yang sedang sekolah atau sedang bekerja, duduk bareng-bareng sepakat di satu waktu membaca kitab, membaca Al-Quran bareng-bareng, membaca sunnah-sunnah atau hadisnya yang mulia Nabi Muhammad SAW, sehingga kehidupan kita berkeluarga semakin tertata, semakin rapi dengan aturan agama Islam. Nah, di sini nanti otomatis ada amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau setiap keluarga itu punya amalan seperti itu, akhirnya kemungkaran itu akan terkikis, akan hilang secara otomatis. Nah, terjadinya kriminal, terjadinya kemaksiatan, terjadinya perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, karena itu tadi dalam setiap keluarga itu masih ada yang tidak diajak untuk mengamalkan agama Allah. Nah, kalau orang itu sudah amar ma'ruf nahi mungkar, nanti wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berbahagia. Makanya, Masya Allah, kadang kita sudah diwakili oleh para alim ulama yang berdakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar lewat pesantrennya, lewat podiumnya atau mimbarnya, diwakili sebagian sahabat-sahabat kita yang belajar dari rumah ke rumah,
dari kampung ke kampung, dari lorong ke lorong, bahkan dari negara ke negara lain, bahkan dari benua ke benua lain. Ini merupakan ayat ini, merupakan praktek daripada ayat ini. Nah, jadi kalau ditanya dalilnya, mana dalilnya dakwah? Ya ini diantaranya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat yang berikutnya 108. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Jadi kalau ada orang berantem, itu jangan ditiru. Ada kan, Masya Allah, tawuran antar geng ini, geng itu, antar desa, kampung, antar itu mungkin persilatan. Nah ini jangan sampai terjadi gitu. Maka supaya tidak terjadi tawuran, tidak terjadi pertengkaran, diantaranya apa? Buatlah amalan yang namanya makan berjamaah. Termasuk dalam rumah tangga kita gitu. Dalam rumah tangga kok, wah ini kok dapat ujian kok, bapaknya kok marah-marah ini. Nah, ibunya cepet-cepet ambil piring, ayahnya disuapin. Pripun Pak, cocok ya? Begitu juga ayahnya pulang ke rumah, kok ibunya merengut aja. Nah, gampang, ambil mobil, diajak ke warung mana gitu, sudah ibunya disuapin. Nganten anyar meleh. Nah seperti itu hadirin yang mulia. Jadi bila mana orang itu hidupnya rukun, hidupnya damai, Masya Allah, itulah yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi suap-suapan itu bukan hanya di pelaminan saja, gitu. Kemudian hadirin yang mulia, ayat yang nomor 106 ya. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri-seri dan ada pula wajah yang hitam legam. Adapun orang-orang yang berwajah hitam legam atau hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kalian kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiran kalian. Jadi di akhirat kelak itu orang itu wajahnya terbagi jadi dua, ada yang hitam, ada yang putih. Lah semoga wajahnya jamaah subuh di Masjid Al-Aziz putih semua, karena sudah berkorban membaca Al-Quran, berkorban mempelajari maknanya Al-Quran. Lah orang yang wajahnya hitam, nah di sini fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah siksaan dengan sebab kalian itu ingkar atau kufur kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ayat 107 yang artinya, adapun orang-orang yang berwajah putih berseri-seri, mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya. Semoga termasuk kita semua, Allahumma amin. Ayat 108 yang artinya, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kalian dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzolimi siapapun di seluruh alam. Jadi aturan agama Allah kan ada dalam Al-Quran. Nah, di antaranya itu ada dalam hadisnya baginda Nabi. Nah, maka di sini kalau kita terapkan, kita praktekkan, kita jadikan amalan sehari-hari dalam kehidupan kita, nah ya di sini natluha alaika bil haq. Allah telah membacakan kepada Nabi Muhammad dan Muhammad menyampaikan kepada umat dengan benar. Dan ayat-ayat itu kalau dipraktekkan, ya akhirnya kita keluar dari perbuatan dolim. Dan memang Allah tidak menghendaki dengan Al-Quran, dengan hadisnya baginda Nabi, tidak menghendaki supaya mendolimi hambanya, tidak. Justru malah kalau kita praktekkan, justru rahmatnya Allah, hidayahnya Allah, taufiknya Allah akan membersamai kita. Allahumma amin. Oke, moga ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Dua penanya pertama.
Alhamdulillah. Saya orang di. Waalaikumsalam. Oh, mikir teman-teman. Ya, monggo ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Siap, ya. 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 Kita mencintai keluarga Rasulullah bagaimana caranya? Jadi antara caranipun inggih menika mempelajari sejarah tentang Rasulullah dan keluarganya. Nah, itu kan sebagian ulama sudah bikin siiran supaya mudah dihafalkan kan. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Ya itu diantaranya itu. Insya Allah Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya gitu. Nah maka ini kita pelajari sejarahnya bagaimana Nabi. Apalagi sekarang sudah dimudahkan ada kitab Sirah Nabawiyah gitu. Nah termasuk kita tahu siapa menantunya Nabi, siapa putra putri beliau, gitu, istri beliau. Nah, kemudian nanti kalau sudah tahu dipelajari bagaimana sifat-sifatnya, keluarganya baginda Nabi. Sayyidina Hamzah termasuk sahabat Nabi dan paman Nabi yang syahid di perang Uhud. Nah, oke, salam Haji nggih. Saking Jamal Aziz Sayyidina baginda Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mertua Nabi. Insyaallah ya. Pokoknya Masya Allah Rasulullah menyampaikan salam dari Jamal Aziz ini. Begitu juga ibu ingkang badhe tindak haji ya. Nah, seperti itu. Nah, maka dengan kita mempelajari biografinya Nabi, mempelajari cerita-cerita tentang para sahabat, tentang keluarga Nabi, nanti akhirnya ada cinta di dalam hati. Gitu. Seperti orang ya, oh cinta kepada pemain bola, wah sampai apa niko potongan rambutnya ditiru, gitu. Wah, terus gaya pakai celananya, bahkan kaos sepak bolanya ditiru. Dan nanti kita kalau cinta kepada Nabi, akhirnya seperti itu juga. Oh, pakaiannya Nabi itu seperti ini. Oh, Nabi menata kumisnya begini, menata jenggotnya, menata kukunya seperti ini. Nah, akhirnya hari-hari kita akan mengamalkan sunnah-sunnah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk ibu-ibu mempelajari bagaimana kehidupan istri-istrinya Nabi, Sayyidah Khadijah, mempelajari kehidupannya Sayyidah Aisyah, ya, mempelajari kehidupannya Sayyidah Zainab, putrinya Nabi juga siapa yang perlu diteladani sifat-sifatnya, Sayyidah Fatimah, gitu. Sehingga nanti akhirnya kita itu ada standar. Oh, berarti saya sebagai orang Islam hidupnya ya kurang lebih seperti itu. Gitu. Makatan ibu-ibu, nggih. Nggih, wonten malih kang badhe tanglet. Yang kedua. Allah, ya. Bagaimana kalau misalkan untuk pertemuan pendidikan itu dari jamaah atas itu diberi sebagai fotokopian tentang biografi. Insyaallah ada usulan dari ibu-ibu untuk lebih mengenal keluarga Nabi, untuk pertemuan yang akan datang dikenalkan dengan keluarga Nabi. Insyaallah nanti kita siapkan. Nah, dan kita buat ringkesan gitu nggih. Nggih insyaallah nggih. Matur sembah nuwun nggih. Nggih. Sami-sami nggih. Berikutnya satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya saya ini tentang kalau misalkan kita melaksanakan ibadah haji dan pada saat tawaf itu ternyata kita batal wudhu, misalkan.
Terus itu tapi prosesnya kan belum selesai, masih dalam proses tawaf. Apakah itu wudhunya kan harus keluar sebentar? Apakah wudhunya boleh tayamum atau wudhunya pakai spray? Semprot itu apakah boleh? Apakah airnya harus menetes kalau yang pakai semprot itu? Padahal situasinya kan darurat di arena tawaf itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di antara syarat tawaf itu kan dalam keadaan toharoh atau suci. Nah, kalau sentuhan tadi kan sudah ada solusinya, nggih. Wudhu kita pindah kepada mazhabnya Imam Hanafi. Nanti ketika membasuh wajah, tangan itu produk diurut-urut mungkin. Bedanya dengan mazhab Imam Syafi'i begitu. Kemudian kalau di arena tawaf kok kita batal atau dengan sebab keluar angin tadi, nah itu menepi saja, menepi makanya jenengan wudhuripun ngangge kispray niku, semprotan kispray niku. Makanya kalau saya sendiri kalau pergi ke Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram itu air yang ditaruh di semprotan kispray itu selalu dibawa supaya tidak terlalu jauh menuju kamar mandi, atau tempat wudhu. Menepi nanti disemprot-semprotkan gitu, dan itu kalau sudah disemprotkan gitu insya Allah netes sendiri itu. Lah jenengan cukup mengambil basuhan yang diwajibkan saja, karena kalau air satu semprotan kispray kan kecil, nah kalau sampai 3 kali kan malah habis gitu. Nah cukup yang wajib saja itu basuhan pertama, dan itu tawaf kita yang batal itu ya ketika di situ aja. Jenengan menepi sebentar, nanti ke tengah lagi. Misalkan pas batal itu pas di rukun yamani, itu nggak perlu ngulangi lagi, nggak perlu. Ya sudah, jenengan cukup nanti kembali agak ke tengah, bertepatan atau sejajar dengan rukun yamani. Nanti terus melanjutkan begitu. Nah, jelas Ibu, ya seperti itu. Ganti Bapak Iya. Pak Taji biasanya. Nggih, monggo. Niki anu majeng mboten apa-apa enggak? Nggih, majeng mawon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan terkait apa yang disampaikan Ustaz tadi yaitu jam azab dan ujian dari Allah. Di samping ujian dari Allah pada manusia dan azab yang diberikan Allah pada manusia kan juga ada takdir. Barometernya seperti apa bedanya antara takdir yang diberikan Allah, ujian yang diberikan Allah, dan azab yang diberikan Allah. Contohnya, orang lagi sakit, orang yang hidupnya miskin, orang yang lagi kena musibah kecelakaan, apa itu takdir, apa itu ujian, apa itu azab dari Allah. Sekali lagi, barometernya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di dunia ini memang Allah ciptakan hidup itu kan berpasang-pasangan. Ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin. Kemudian ada siang juga ada malam. Ada nikmat, ada azab. Lah ini di sini kalau kita hubungkan dengan takdir, ya, semua yang sudah diprogramkan, semua yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi itu sudah ada program dari Allah. Itulah yang namanya qadha dan qadar. Jadi kalau takdir itu ketentuan. Oh, nanti jam sekian akan muncul matahari. Nah, gitu kan? Nah, ketika sudah terjadi, itulah sudah menjadi keputusan Allah. Lah, sekarang kalau kita sebagai orang iman, keadaan apapun itu baik bagi orang iman. Diberikan sehat, syukur. Diberikan sakit, sabar. Lah, dengan dua sifat ini, ya, diberikan nikmat oleh Allah kita syukur, diberikan sedikit ujian itu sabar, itu menjadi pahala semua untuk orang iman. Contohnya Pak,
Misalkan orang sakit panas. Itu ada riwayat yang mengatakan orang sakit panas sehari menggugurkan dosa selama 1 tahun. Allah. Akhirnya apa? Ketika kita sedang diuji oleh Allah sakit, kita tidak pernah mengeluh. Alhamdulillah ya Allah, mungkin dosa-dosaku, perbuatan khilafku, perbuatan yang tidak engkau ridhoi, engkau telah hapus dengan adanya penyakit yang namanya panas atau huma, penyakit panas. Lah kemudian misalkan orang diberi nikmat yang namanya kaya, dia syukur, sedekah, bayar zakat, infak dan lain sebagainya. Baik bagi orang iman. Dia diberikan miskin, diuji oleh Allah, miskin. Biasa, sabar, tidak tomak kepada orang lain. Itu juga ada fadilahnya. Orang miskin yang sabar, tidak mengeluh, nanti di hari kiamat akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Nah, akhirnya pun keadaannya jadi baik semua. Gitu. Makanya itulah dalam hadis Riyadhus Shalihin seingat saya, baginda Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengherankan urusannya orang iman, semuanya urusan orang iman itu baik. In asobathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Wa in asobathu dharra sobar fakana khairan lah. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Orang iman bila mana diberikan hal-hal yang menyenangkan, nikmat kalau maka dia akan syukur. Itu baik untuk dia. Orang iman bila mana dikenai dharra, kesulitan, kesusahan, sakit, mungkin ekonominya kurang, ya, maka ini kalau dia sabar, khairan lahu, itu baik untuk dia. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Itu tidak akan terjadi kecuali dalam dirinya orang yang beriman kepada Allah. Ya, makanya ya kita namanya itu tadi sudah menjadi keputusan Allah, memang dunia diciptakan berpasang-pasangan. Nah, maka tinggal menempatkan posisi kita. Di saat kita diberi hal-hal yang menyenangkan atau sarra, ya kita syukur kepada Allah. Di saat kita diberi hal-hal yang menyusahkan, menyulitkan, kita sabar, itu juga baik untuk orang beriman. Makatan bagai? Ya. Allah yang terakhir. Ya, monggo. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun haji masyarakat Satrabul khususipun matur suwun atas jawaban nanti sebelumnya. Dan saya hanya pribadi saya berdoa dan semoga bapak-bapak ibu ini sudah paham semua, jadi wakil khusus dan dari paham, benar-benar dari paham. Sekarang ini sudah ngetrennya Al-Quran itu dipasang di makam, yaitu satu pihak memperbolehkan dan satu pihak tidak diperbolehkan. Yang membolehkan katanya kalau masuk kuburan itu bisa membaca Al-Quran. Yang tidak diperbolehkan suatu saat itu kijing-kijing dipasang Al-Quran itu untuk duduk-duduk orang itu sebetulnya itu diperbolehkan apa tidak. Wabil khusus kami nanti kalau ada yang tanya saya bisa menjawab dengan tegas. Dan terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi secara umum Al-Quran kan termasuk kitabullah, perkara yang dimuliakan dalam agama Islam, Nah, itu kita terhadap Al-Quran hendaklah jangan meletakkannya atau menaruhnya di tempat-tempat yang sekiranya Al-Quran itu dihinakan. Salah satu ajaran agama Islam misalkan orang kok datang ke negerinya orang kafir membawa Al-Quran, akhirnya nanti akan dirampas, disobek-sobek, bahkan mungkin dimasukkan ke kloset, ya maka berarti kita datang ke tempat tersebut ya jangan bawa Al-Quran. Tidak boleh, bahkan tingkatnya adalah
haram gitu. Nah, makanya kalau seandainya di tempat-tempat misalkan di makam atau kuburan tadi batu nisan ya, itu ditulisi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kok akhirnya menjadi asbab ayat tersebut dihinakan, diduduki, atau mungkin ketika menggali itu mungkin masih ada tentunya kan campuran dari bangkai-bangkai yang sudah di dalam kuburan. Ya, maka di sini kita hindari. Bahkan hukumnya bisa jadi haram. Tapi kalau seandainya di tempat-tempat yang dimuliakan, nah, ya tidak masalah. Misalkan masjid diberi kaligrafi, ditaruh di atas gitu, atau rumah kita ditulisi udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah rumah itu dengan salam dan aman. Nah, maka ini tidak masalah. Intinya tadi standarnya kalau seandainya dihinakan, maka kita jangan meletakkan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran di situ. Makatan Pak ya? Nah, kecuali misalkan ya, jenengan pun niat mempelajari Al-Quran, buka Al-Quran kecil, nah, kemudian dibuat safar atau perjalanan. Nah, ini kebetulan di negerinya orang kafir atau negeri orang yang tidak iman kepada Allah misalkan. Kalau Quran saya letakkan di luar, malah dirampas, diambil, ya sudah, mungkin dimasukkan tas kecil boleh, masuk kamar mandi juga boleh. Gitu. Karena kalau diletakkan di luar, mungkin kemudorotannya atau bahayanya lebih parah. Gitu. Makatan ya, Allahumma arhamna imamah wa nura wa huda wa rahmah Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya. Permintaan doa untuk jamaah kita yang sedang sakit, Pak Sudino, Pak Mahwanto. Oke, semoga keduanya diberikan kesembuhan oleh Allah. Begitu juga semua keluarga kita yang diuji sakit segera disembuhkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.